Shalom, selamat sore semua kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai dengan 12. Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai dengan 12. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Allah Roh Kudus memimpin, menuntun, membimbing, berikan hikmat, marifat, berikan kekuatan pengertian, supaya saat kami membaca firman-Mu, kami dapat mengerti, dan saat kami merenungkan firman-Mu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat dengan 11. Injil Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 11. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 11. Kesombongan membuat mata hati, kesombongan membutakan mata hati, sehingga membuat orang hidup dengan tidak tahu diri. Kesombongan, ingat, kesombongan membutakan mata hati, sehingga membuat orang hidup tidak tahu diri. Kekasih Kristus, orang yang rendah hati akan hidup dengan mawas diri, sebab ia menyadari keterbatasan dirinya. Sedangkan orang yang congkak akan cenderung menjadi lupa diri. Itu sebabnya tidak jarang orang yang congkak akan bertindak ceroboh karena menganggap ringan bahaya yang mengancam dirinya. Mata hati yang bersangkutan menjadi buta, sehingga ia tidak lagi dapat membedakan
antara khayalan yang ada di benaknya dengan kenyataan yang ada. Di hadapannya itu sebabnya bila kerendahan hati membuat orang hidup dengan berhati-hati, maka kesombongan membuat orang hidup dengan tidak tahu diri. Kesombongan seperti itulah yang dapat kita lihat pada diri Pilatus. Sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes pasal 19. Ia menyombongkan dirinya dengan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Kesombongannya telah membutakan mata hatinya, sehingga ia tidak mengetahui dengan siapa sesungguhnya ia sedang berbicara. Kekasih Kristus, ia tidak menyadari bahwa Yesus adalah sang penguasa alam semesta. Itu sebabnya Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Kalau saja Pilatus dan para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Yesus hidup dengan sikap rendah hati, maka mata hati mereka akan terbuka. Sebagai akibat mereka akan menyadari siapa Yesus yang sebenarnya. Kekasih Kristus, biar sore hari ini kita juga semua belajar hidup kita jangan seperti Pilatus. Pada saat kita sedikit mendapat berkat, pada sedikit kita mendapat posisi, pada saat kita sedikit mendapat pujian, membuat kita menjadi lupa, membuat mata rohani kita menjadi buta, dan seringkali kita lupa Yesus itu siapa di hadapan kita. Biarlah pada sore hari kita belajar untuk rendah hati, supaya mata hati kita selalu terbuka dan kita bisa mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah sore hari ini sungguh-sungguh mengingatkan, menyadarkan kita kembali siapa Tuhan di dalam hidup kita yang sesungguhnya. Dia tetap Tuhan, dia tetap Raja alam semesta yang harus kita hormat, yang harus kita hargai. Oleh Dia kita hidup. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, sekali lagi saya mohon kita belajar melepaskan keangkuhan kita, kesombongan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan sesungguhnya? Mari kekasih Kristus, kita bersandar, berharap, mengandalkan Yesus sepenuhnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Anita Kabes, ya, ada Vio Olin, ada Pak Subiakto, ada Ibu Yublena Sira, ada Pak Ronald Peters. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah teladan dari hidup di dalam kerendahan hati. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia bukan untuk dilayani, namun untuk melayani dan memberikan nyawamu sebagai tebusan bagi semua orang. Ajarlah diri kami untuk hidup meneladani kerendahan hatimu itu, yaitu dengan senantiasa bersikap mawas diri, menyadari akan keterbatasan diri kami, serta mengakui keterbatasan dirimu, ketidakterbatasan dirimu. Hanya di dalam sikap seperti itulah kehidupan kami akan menjadi kokoh, tak tergoyahkan oleh pencobaan, dan tidak akan terpikat oleh kecongkakan. Tuhan Yesus, di dalam kerendahan hati itulah Engkau akan meninggikan diri kami dan menopang hidup kami dengan tangan-Mu yang teguh serta tak tergoncangkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menolong diri kami untuk hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Melalui Roh-Mu Engkau selalu menolong diri kami untuk menyadari betapa besar anugerah-Mu dan bahwa sesungguhnya kami senantiasa memerlukan anugerah-Mu itu. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami di dalam kebenaran firman-Mu
dan sanggupkan kami untuk menjalani hari demi hari di dalam kehidupan yang menyenangkan hati-Mu selalu. Bapa, terima kasih, berkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan juga di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan campur tangan juga di dalam semua pekerjaan usaha mereka, bahkan pelayanan mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkati mereka, mengurapi mereka secara spesial, secara khusus untuk hari ini, di dalam persiapan mereka untuk mengikuti ibadah-ibadah pada besok hari. Bahkan mereka yang terlibat dalam pelayanan, hamba mohon biarlah urapan Tuhan turun di dalam semua mereka, di dalam tugas pelayanan mereka, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka selalu, dan Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Tuhan buat berhasil. Lebih daripada itu, Tuhan ajar mereka untuk rendah hati, untuk tidak congkak, untuk tidak sombong, sehingga mata mereka tidak buta, untuk bisa membedakan siapa Tuhan dan siapa diri mereka. Bapa, terima kasih. Hamba sore ini berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Biarlah penyertaan Tuhan terus terbukti dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan di dalam semua pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam pribadi dan rumah tangga mereka. Dan Tuhan buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa jika ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Dan yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Berikan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan kepada semua keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saat ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan untuk masuk ibadah raya pada besok pagi maupun besok sore. Tuhan tolong kami semuanya dalam persiapan-persiapan. Teguh kami dan ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Engkau percayakan kepada kami. Lebih daripada itu, ajar kami untuk memahami siapa sesungguhnya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hanyalah debu, kami adalah hamba-hamba-Mu saja. Kami tidak punya hak atas diri kami, sebab Engkau telah membayar lunas hidup kami. Sebab itu kami harus beri yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu. Hadirat-Mu kami perlu. Hadirat-Mu kami perlu. Biarlah semua ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan menjadi ibadah rutinitas, tetapi kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan terus dinyatakan di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Ya Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa untuk besok sore dalam waktu yang sama. Persiapkan dirimu, ambil bagian di dalam ibadah. Jangan punya alasan. Jangan buat 1001 alasan untuk tidak ambil bagian di dalam ibadah. Tetapi carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan bagi kita semua. Ingat, selagi masih ada kesempatan, sebab ada waktunya kita tidak bisa menemukan itu. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk ambil bagian di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Rendah hati, supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh, dan kita tidak buta untuk bisa melihat siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.